Oke, berikutnya saya akan menjelaskan persamaan termokimia. Ini bagian penting dalam ilmu kimia, yaitu bagaimana kita menguraikan energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Persamaan yang termasuk perubahan kalor adalah persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu dicirikan dengan adanya entalpi H, gitu. Adanya entalpi H. Jadi di kanan ini kalian bisa lihat ada gambaran entalpi H-nya, gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, entalpi H ini adalah ciri-ciri dari persamaan reaksi. Jadi ini disebut persamaan termokimia karena dia menyatakan entalpi H. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang tadi, bahwasanya kalau dia entalpi hanya itu bernilai negatif, ini berarti dia merupakan reaksi eksoterm. Rx eksoterm, ekso ya. Sementara kalau dia dinyatakan dalam entalpi yang positif, ini adalah reaksi endoterm. Endoterm. Nah, jadi reaksi endoterm itu adalah reaksi yang kalau kita lihat entalpi H-nya positif. Sebelumnya sudah kita bahas reaksi eksoterm, dia menghasilkan panas, panas yang dikeluarkan ke lingkungan. Jadi contohnya saja CaO, kapur ya ini. Ini kalau kalian lihat kehidupan nyata ya, kalau gamping, batu gamping, kalian masukkan ke dalam air, itu dia akan menghasilkan panas. Panasnya itu akan dilepaskan ke lingkungan. Jadi kalau kalian misalkan nyampurkan batu kapur dengan air, itu pasti dihasilkan panas. Sementara reaksi kedua adalah NaHCO3. NaHCO3 itu dia terurai menjadi Na2CO3 plus H2O plus CO2. Ini dia reaksi endoterm, dia membutuhkan energi dari luar. Jadi bisa dipanaskan. Ketika dipanaskan, jadi dia menyerap energi dari luar untuk masuk ke dalam. Ya. Sehingga dia disebut reaksi endoterm. Kemudian misalkan saja ada sebuah soal, 2 mol magnesium padat bergabung dengan 1 mol gas oksigen, 2 mol magnesium oksida padat terbentuk dan panas dihasilkan adalah 1204 kilojoule. Ini persamaan termokimianya. Seperti yang kalian lihat, 2 mol magnesium itu langsung saja kalian gambarkan sebagai 2 magnesium itu adalah Mg ya. Mg karena dia magnesium biasanya padatan. Magnesium padatan, boleh kalian tulis, boleh tidak masalah padatannya. Kemudian dia bergabung atau bereaksi dengan 1 mol gas oksigen. Oksigennya 1 mol berarti kita tahu oksigen itu O2, gas gas O2 ya, gas O2. Kemudian dia akan menghasilkan, di situ diketahui 2 mol magnesium oksida, 2 MgO. Ya. GO. Nah, ini kalian lihat reaksinya sudah setara, magnesiumnya ada 2 yang di kiri, yang di kanan juga ada 2. Kemudian panasnya kalian tuliskan entalpi H berapa. Entalpi H. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Di sini terbentuk dan panas dilepaskan. Ketika dinyatakan panas itu dilepaskan, berarti entalpi hanya itu negatif. Entalpi hanya itu negatif. Jadi kalian bisa lihat di sini langsung saja kalian tuliskan gitu ya. Entalpi H di sini berarti delta H sama dengan negatif 1204 4 kilojoule. Nah, ini kalian mengetahui negatifnya ini dari kata dilepaskan. Dilepaskan berarti negatif, kalau diterima berarti positif ya. Kalau menerima panas berarti positif, kalau dilepaskan panas atau melepaskan panas dia pasti negatif. Itu aja. Kemudian berapa kalori yang dilepaskan ketika ini, misalkan ada perhitungan lagi, berapa kalori yang dilepaskan ketika 12,5 gram etanol dibakar. Nah, untuk melakukan perhitungan ini, caranya yang pertama adalah berapa kalori yang dilepaskan ketika 12,5 gram etanol dibakar.
Ini kalian sudah dapat, ini adalah rumus dari etanol C2H5OA ditambah dengan 3O2, ini adalah reaksinya gitu ya. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan, lihat apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Kalau kalian lihat, ini C-nya ada 2, yang di sini C-nya juga sudah ada 2, O-nya itu sudah ada 4, di sini O-nya juga sudah ada 4. Berarti dinyatakan reaksi ini sudah setara. Kalau reaksinya setara, kalian bisa lihat di depan dari C2 ini tidak ada angka, berarti di sini 1 mol. 1 mol etanol ketika bereaksi dengan oksigen atau dibakar akan menghasilkan entalpi H sebanyak ini. Maka kalian hanya perlu mencari 12,5 gram ini sama dengan berapa mol gitu ya. Berarti kalian cari mol dari etanol. Mol C2H5OH atau mol dari etanol. Itu kalian bisa cari, itu adalah 12,5 gram ya. Ini kan gram dibagi dengan mr. Mudah sekali. Gram dibagi dengan mr, mr dari etanol itu adalah 46 gram. Berarti di sini adalah 46 gram. Sehingga diperolehlah di sini 12,59 dibagi dengan 46. Jadi kita buka saja kalkulator gitu ya, misalkan yang agak gampang kita bisa cari menggunakan kalkulator itu 12,6 12,5 ya, 12,5 dibagi dengan 46, kalian bisa dapat hasilnya adalah 0,272 gitu ya. 0,272 di sini kalian tulis saja 0,272. Dari mol kalian cari, ini kan kalian sudah dapat molnya. Mol ya. Mol. Tadi kalian sudah tahu di sini berarti 1 mol ya. Karena ini tidak ada angkanya, berarti dia dinyatakan 1 mol. 1 mol itu menghasilkan entalpi atau kalor sebesar minus 1368 kilojoule. Berarti 0,27 mol itu menghasilkan kalor berapa banyak. Itu langsung saja kalian kalikan. Misalkan 0,272 dikali dengan minus 1368. Nah, kalian kalikan, kalian akan dapat hasilnya adalah minus 371,74. Ya, sama persis hasilnya dengan ini, kalian bisa cek sendiri nanti kalau perlu pembuktian ya. Silahkan dicek sendiri. Nah, kemudian panas dalam perubahan keadaan. Pada pembakaran adalah panas reaktif itu pembakaran sempurna 1 mol zat entalpi H, panas yang diserap. Jadi kita akan menguraikan bagaimana cara melakukan perhitungan panas pembakaran. Dari. Nah, panas yang diserap oleh 1 mol zat yang melebur dari padat menjadi cair pada temperatur konstan disebut kalor perlemburan molar. Panas yang hilang ketika 1 mol cairan berubah menjadi padat pada konstan adalah panas pemadatan. Jadi ada yang disebut panas atau kalor pencairan, ada kalor pemadatan gitu ya. Ada kalor pencairan, ada kalor pemadatan, dan itu spesifik untuk setiap zat. Jadi kalau terjadi misalkan perubahan dari dari es menjadi air, itu pasti diperlukan panas, yaitu panas peleburan dari padat menjadi cairan. Panas peleburan air itu bisa kalian cari di Google, dapat kalian tulis panas peleburan dari air berapa angkanya gitu. Nah, panas peleburan itu digunakan di dalam perhitungan gitu ya. Nah, panas yang diserap oleh 1 mol berubah dari cair menjadi uap disebut panas molar penguapan ya, evaporasi dengan kondensasi. Ya, ini
teknikal saja, simple. Perubahan panas yang disebabkan oleh larutan satu mol gas adalah panas molar larutan gitu ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, kurva pemanasan untuk air. Jadi kalau kalian memanaskan air, yang terjadi adalah seperti ini. Pertama-tama dari misalkan es batu. Ini all solid. Ini kan di bagian es batu ini bagian merah ini minus 10. Ini esnya dalam bentuk solid atau padatan. Ini kalian bisa lihat H2O solid atau padat berarti es batu ya. Nah, es batu dinaikkan temperaturnya sampai 0 derajat. Setelah itu dari 0 derajat dia akan dicairkan atau dicairkan. Jadi temperaturnya tetap 0 derajat, tetapi pasanya berubah dari yang tadinya H2O solid diubah menjadi H2O liquid ya. Di sini kalian bisa lihat. Solid begins to melt ya, padatan mulai meleleh. Kemudian di tengah-tengah itu ada padatan dan ada liquid atau cairan. Kemudian pada saat di titik yang sini, titik mulai merah ini seluruh H2O sudah berubah menjadi liquid. Kemudian terjadi kenaikan temperatur. Setelah kenaikan temperatur ada lagi yang disebut pemanasan atau kalor yang diserap untuk perubahan dari yang tadinya cairan atau liquid gitu ya, menjadi gas. Jadi di dalam proses pencairan air itu ada 3 kalor yang perlu kalian hitung. Yang pertama adalah perubahan atau kalor yang dihasilkan dari perubahan temperatur dari es atau misalkan T dari S gitu ya. T dari S. Kemudian setelah itu ditambah kalor ya, delta Q kalor. Jadi di sini ini sudah ada sejumlah kalor yang digunakan untuk mengubah temperatur dari S-10 ke S0 gitu ya. Nah, itu kalian perlukan kalor ya. Kalor untuk mengubah delta T dari S. Kemudian kalian tambahkan dengan kalor untuk mengubah dari yang tadinya S diubah menjadi liquid atau cairan. Itu di sini ya, warna biru. Warna biru ini menyatakan kalor yang diperlukan untuk mengubah dari es menjadi cairan. Tidak terjadi perubahan temperatur, sehingga kalor jenis peleburan dari es menjadi cairan itu bisa kalian cari gitu ya. Untuk masing-masing zat selalu berbeda. Untuk air kalian bisa cari di Google gitu ya. Kalor peleburan air pasti kalian akan ketemu. Nah, kemudian misalkan airnya dilelehkan kemudian dipanaskan sampai temperatur 25, maka dia akan ada lagi kalor perubahan dari delta T air. Nah, ini adalah proses perhitungannya. Nah, bagaimana proses kilogram molase zat mengumpal padatannya? Ini bisa kalian jawab sebagai latihan. Kemudian identifikasi perubahan entalpi berdasarkan nama dan klasifikasi setiap perubahan sebagai eksoterm atau endoterm. Jadi misalkan terjadi perubahan dari 1 mol liquid diubah menjadi gas. Kalau liquid diubah menjadi gas, dia pasti menyerap panas. Menyerap panas berarti dia adalah endoterm. Endoterm. Sementara kalau dia melepaskan panas, maka dia adalah eksoterm. Kalau dia melepaskan panas, maka dia eksoterm. Kalau dia menyerap panas, maka dia endoterm. Jadi liquid ke gas dia pasti menyerap panas.
dia butuh panas banyak untuk menjadi gas, sehingga dia adalah endoterm. Sementara kalau Hg, perubahan dari liquid menjadi solid itu dia melepaskan banyak panas sehingga disebut sebagai exotherm. Ini kalian lihat simbolnya saja, L menjadi solid ya, liquid menjadi solid, berarti perubahan dari tadinya cairan menjadi es. Cairan menjadi es, dia harus melepaskan banyak panas. Kemudian menghitung kalori. Kemudian perhitungan kalor reaksi. Nah, entalpi H, kalor reaksi dari reaksi biasanya yang menjadi soal adalah reaksi pembakaran. Ini dinyatakan dari hukum Hess. Ya. Hukum Hess itu menjelaskan jika Anda menjumlahkan dua atau lebih persamaan termokimia untuk mendapatkan persamaan akhir, maka Anda juga dapat menjumlahkan perubahan panas untuk mendapatkan perubahan panas akhir. Jadi panas pembentukan standar suatu senyawa adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan suatu mol senyawa untuknya dengan semua keadaan standarnya pada suhu 20. Secara gampang ini ya, entalpi H itu sama dengan HF atau entalpi pembentukan suatu produk dikurang dengan entalpi pembentukan suatu reaktan. Nah, ini bisa kalian pelajari dari misalkan tinjauan ya. Dari tinjauan ini kalian bisa pelajari. Nah, misalkan saja hitung perubahan entalpi dalam kilojoule untuk reaksi berikut. Nah, di dalam soal ini ya, HF produk minus HF reaktan misalkan. Jadi di dalam apa namanya soal kimia biasanya dinyatakan misalkan saja seperti ini, hitung perubahan entalpi dalam kilojoule untuk reaksi berikut. Ada 2Al ditambah dengan Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus Al2O3. Reaksi ini sudah setara, Al-nya sudah sama-sama 2, Fe-nya sama-sama 2. Perubahan entalpi untuk pembakaran aluminium dan besi itu diketahui ya, sudah diketahui di sini minus 1669 kilojoule. Nah, ini kalian bisa lihat perubahan entalpi itu kan kalian bisa hitung. Cara menghitungnya adalah bagaimana agar reaksi ini bisa merubah reaksi 1 dan 2 ini, reaksi 1 dan reaksi 2 ini bisa berubah menjadi reaksi ini, reaksi 3. Reaksi 3. Di sini di sini diketahui ya DH dari yang di pembakaran besi ya. DH dari pembakaran besi itu minus misalkan 1,443 kilojoule. Nah, misalkan gitu. Jadi ini diketahui, data ini diketahui. Yang ditanya adalah berapakah delta H dari reaksi yang ini. Nah, ini kalian bisa gunakan caranya reaksinya. Yang pertama kalian lihat AL-nya. Ini 2Al ditambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3. Kalian sudah lihat Al-nya ada di kiri, di sini juga Al-nya ada di kiri. Al2O3 ada di kanan, Al2O3 ada di kanan. Nah, problemnya adalah di sini Fe2Fe itu ada di kiri, sementara 2Fe yang kita mau ada di kanan. Sehingga kalian lakukan penjumlahan dari dua reaksi ini. Yang pertama harus kalian lakukan adalah Al ditulis ditambah dengan 3/2O2, kemudian menghasilkan Al2O3. Kemudian reaksi yang ini kalian balik saja langsung ya. Langsung kalian balik saja. Ini 2Fe kita maunya ada di kanan karena di sini ada di kanan ya. Berarti 2Fe-nya kita balik ke kanan. Semua reaksi yang ada di sini itu kita
pindahkan ke kanan, sementara reaksi yang ada di sini, zat yang ada di sini kita pindahkan ke kiri, sehingga di sini diperoleh Fe2O3 Fe2O3 itu dapat terurai menjadi 2Fe 2Fe ditambah dengan 3/2O2. Nah, karena ini kita balik, karena reaksinya kita balik, maka tandanya berubah dari yang tadinya minus 1443 menjadi plus 1443. Ini plus 1443. DH itu delta H. Delta H-nya ini plus ya. Ini plus. Sorry, jeleknya. Delta H ya. Delta H di sini. Delta H itu sama dengan plus 1443 ya. Plus 1443, sementara yang di sini delta H-nya itu delta H itu sama dengan minus, ini tetap minus karena tidak ada perubahan posisi. Tidak ada perubahan posisi, dia tetap minus 1669 ya. 1669,8 kilojoule. Pastikan satuannya sama ya, kalau di sini kilojoule dua-duanya. Nah, reaksi ini kalian jumlahkan. Setelah kalian jumlahkan, akan diperoleh yang sama ya. Kita lihat yang sama itu langsung kelihatan ada Al2 Al ditambah dengan Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus Al2O3. Sedangkan O2-nya ini kalian anggap dicoret sama-sama ya, karena sama 3/2 O2 dan 3/2 O2, jadi bisa kalian coret. 3/2 O2-nya bisa kalian coret, kalian dapat reaksinya sama persis ya dengan reaksi yang kita harapkan, itu reaksi yang ini. Reaksi ini kan sama persis ini, kalau kalian baca 2Al ditambah dengan Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus Al2O3. Sama persis. Nah, di sininya tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi misalkan berapa tadi? Angkanya 1669,8 tinggal dijumlahkan. Karena ini tandanya minus, berarti kalian minus ya. Kalian 1 berarti minus. Oke, minus 1669 ya. Minus 1669,8 ya, 8 minus 1,8, kemudian ditambahkan dengan 4 atau 1443. 1443. Sehingga hasilnya adalah minus 2, sehingga entalpi H yang dihasilkan itu adalah sama dengan minus 2, minus 226 kilojoule, koma sekian lah ya, nanti dihitung aja. Minus 226 kilojoule. Nah, ini adalah entalpi akhir yang kalian peroleh. Ini adalah jawabannya. Jawabannya entalpi akhir yang kalian peroleh berapa? Minus 226 kilojoule. Ini menjelaskan karena dia minus, itu berarti reaksi terjadi secara eksoterm atau
atau menghasilkan energi atau melepaskan energi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.